Assalamualaikum, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas emiten AGRS atau Bank IBK Indonesia. Nah, kenapa ini menarik Bank IBK? Karena ada beberapa hal yang saya temukan di sini. Sebelumnya kita lihat dulu ya posisi Bank IBK di MA Cross 520-nya seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan memang MA 5 dan 20-nya masih menunjukkan tren menurun ya. Sangat terlihat sekali di mana MA 5-nya itu di bawah MA 20. Ini tren menurun, tapi kalau kita lihat lagi di sini ada foreign yang masuk ketika harganya dia ada di 200 ya. Paling bawahnya 200. Udah mulai masuk tuh di bawah. Mungkin di bawah 230 udah mulai masuk. Ini jadi hal yang menarik buat saya. Kemudian juga kalau kita lihat lagi dari bandar volume, memang kemarin ada yang masuk walaupun ada yang keluar juga. Dan dari volumenya kemarin sempat tinggi ya, sempat tinggi namun ada perlawanan, dia ada yang sell keluar sehingga kenaikannya tidak maksimal nih, ada lawannya. Nah, kalau dari frekuensi sendiri memang secara frekuensi ini belum banyak, artinya publik belum banyak berpartisipasi di sini walaupun secara frekuensi analyzer sudah menunjukkan tanda-tanda adanya ini ya potensi untuk naik. Nah, mungkin kita membaca frekuensi analyzer-nya juga harus berhati-hati karena boleh jadi frekuensi analyzer ini menunjukkan publik ini sudah tidak tertarik lagi dengan emiten ini sehingga yang masuk sedikit secara frekuensi sedikit dan volumenya sedikit. Cuma ini juga bisa menjadi sebuah sinyal bagi kita bahwa ada hal menarik di sini ketika yang supply-nya makin sedikit, kalau misalkan tiba-tiba ada demand yang banyak, otomatis harganya kemungkinan besar akan naik gitu ya. Nah, itu yang kita cari. Selanjutnya, kalau kita melihat dari indikator yang lain, dari Bollinger Band misalkan, Bollinger Band ini kalau kita lihat ya di sebelah sini setelah ada kemungkinan ada sebelumnya ada potensi dia sebelumnya itu ya, di mana Bollinger Band di sebelah sini itu udah mulai mengecil. Ini tadinya wah ini sebuah pertanda yang bagus nih kalau misalkan Bollinger Band-nya mengecil dan posisinya lagi ada di bawah, ini bisa jadi sebuah potensi ya, sebuah potensi harga saham akan naik. Tapi ternyata tidak demikian dan harganya malah terus-terus untuk terus turun gitu ya, terus turun dan jatuh. Tapi kalau kita lihat lagi, memang harga hari ini sama seperti harga di sini ya, uh, dan ini ya sama lihat ya, bisa dilihat garisnya ini, garis yang ini. Oke, jadi supportnya sama dan di bulan Mei tahun tahun ini kemarin ya di harga yang sama dia malah mengalami kenaikan. Nah, ini yang saya anggap suatu hal yang menarik, sebuah potensi di situ dan posisinya juga sama di bawah MA 20 walaupun dia secara kanalnya itu lebih menarik di sana. Kemudian dari sisi volume tadi seperti saya katakan ini masih belum menarik karena masih di bawah MA 20. Kita harus menunggu dulu. Kalau misalkan mau mengkonfirmasi adanya sebuah tren, memang kita harus lihat volumenya ya. Kalau volumenya belum ada perubahan signifikan, berarti trennya belum mulai atau jangan-jangan trennya nggak ada di situ. Tapi kalau misalkan volumenya sudah ada naik, nah ini berarti mungkin ada tanda-tanda juga. Nah, seperti bisa kita lihat di sini ya, ketika dia sudah tinggi volumenya, maka diiringi dengan harga yang tinggi, terjadi peningkatan harga di sana. Demikian pula di sini ya, terjadi peningkatan harga. Nah, ketika nanti sudah di atas MA 20, partisipasinya banyak, kemungkinan dia akan meningkat. Nah, kalau kita lihat lagi, kita lihat dari sisi A ya, posisinya memang menarik sekali. Ini ada di bawah. Ada potensi di sini. Nah, kalau kita lihat trashback ke sebelumnya ya, ketika sisi A-nya menembus ke atas, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kenaikan harga. Nah, bisa dilihat ya. Yang terjadi adalah kenaikan harga. Sama di sebelah sini juga ya, sebelum kenaikan harga dia posisinya sempat di bawah sedikit, kemudian terus naik ke atas. Oke, nah sementara di sini juga posisinya seperti itu. Tapi jangan terburu-buru. Kenapa jangan terburu-buru? Kita lihat indikator yang lain. Oke, kalau ya, di bulan Mei kemarin memang posisinya bagus banget nih. MACD-nya. MACD-nya dia posisinya udah golden cross tuh. Jadi sinyal untuk orang-orang membeli juga ada nih. Bagi trader-trader yang menggunakan MACD mungkin sinyal buy-nya di situ ya.
Kemudian kalau yang di sini memang agak beda ya, sama seperti yang di sini. Jadi MACD-nya memang masih di bawah. Kemudian kalau yang ini kita lihat, ini trennya memang lagi menurun nih MACD-nya, tapi bukan berarti ini nggak ada potensinya. Mungkin ada potensi, tapi kita harus menunggu dulu. Menunggu volumenya di pekan ini apakah ada sinyal atau tidak. Nah, dari sisi stokastik RSI, ini juga ada sinyal karena sudah memotong ya kanalnya. Mungkin beberapa orang yang menggunakan stokastik RSI, mereka sudah mulai dalam posisi entry. Oke, untuk pembahasan AGRS saya cukupkan sampai di sini. Keputusannya terserah Anda, tapi yang perlu kita perhatikan adalah kita harus menunggu, bersabar, kita lihat indikator yang kita gunakan, apakah men-trigger kita untuk buy atau kita harus sabar dulu, tunggu dulu, sampai dengan indikator itu memerintahkan kita untuk buy. Kalau misalkan kita mau disiplin trading menggunakan indikator ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.